Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mahfud MD channel. Official ya. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Mahfud MD official yang selalu hadir dengan tayangan podcast Terus Terang. Mari kita teruskan tadarus demokrasi dan hukum kita dalam rangka mengisi Ramadan ini. Sudah banyak sekali yang bertanya sejak hari pertama sampai hari ini. Hari ini hadir pertanyaan dari saudara Muhammad Kaisar dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Silahkan Mas Kaisar. Assalamualaikum Prof. Mahmud. Saya Muhammad Kaisar dari Palangkaraya. Mau tanya Prof, di Al-Quran kan banyak cerita tentang sejarah masa lalu. Kenapa kita sebagai umat Islam harus mempelajari sejarah? Apa manfaat bagi kita memahami sejarah itu? Terima kasih Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Kaisar, nama saya Mahfud. Bukan Mahmud. Tapi memang ada beberapa kawan tertukar nama Mahfud dan Mahmud itu. Hampir sama dalam bahasa Arab. Mahfud itu orang yang terpelihara atau terjaga, kalau Mahmud itu orang yang terhormat ya, mulia, hamid gitu. Sama aja, hampir sama gitu ya. Orang yang disyukuri Mahmud itu. Nah, pertanyaan tadi, kok di Al-Quran banyak sih sejarah, untuk apa itu? Iya betul tuh pertanyaannya ya. Memang pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang yang belajar Al-Quran. Karena begini, Al-Quran itu mempunyai 7 uslub. Uslub itu apa tuh? Uslub itu kelompok isi. Ada perintah. Misalnya, kulu washrobu. Itu perintah. Makan dan minumlah. Tapi ada larangan. Wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. La ta'kulu riba, itu larangan. Gitu. Tapi kalau solu, itu sholatlah kamu. Jadi ada perintah, ada larangan. Kemudian ada al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman. Kalau kamu melakukan ini ancamannya. Al-wa'du wal wa'id. Pokoknya ada 7 uslub. Satu di antara uslub itu adalah sejarah. Nah, sejarah itu ternyata sesudah dihitung oleh para ahli ilmu Al-Quran itu, isi Al-Quran itu yang mengandung cerita sejarah itu ada 60% dari keseluruhan isi Al-Quran. 60% isi Al-Quran itu sejarah. Mulai cerita Nabi Adam, cerita pembentukan manusia, Yunus, Fir'aun, Namrud, banyak sekali sejarah di situ. Sampai Ratu Balqis dan sebagainya ada di situ. Nah, jadi uslubnya aja 60%. Apa maksudnya? Kok kitab suci isinya cerita, kisah. Nah, sesudah dipelajari maka gini, kenapa sejarah itu penting? Karena sejarah itu selalu memberi pelajaran dan ibrah. Sejarah itu selalu memberi pelajaran dan ibrah bahwa kebaikan itu akan selalu menang dan kejahatan itu akan selalu kalah. Kebaikan boleh kalah dalam waktu pendek, tapi pada saatnya nanti pasti akan menang kebaikan itu. Nah, itulah sebabnya dulu Bung Karno mengatakan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Karena di Al-Quran itu banyak sejarah, dan Al-Quran itu ada satu ayat khusus yang menyebut bahwa kamu kalau ingin bertakwa itu maka belajarlah pada sejarah hidupmu. Ini bunyinya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan lihatlah sejarah hidupmu yang kemarin untuk membangun kehidupanmu yang lebih baik di masa depan. Wah, hebat tuh. Bung Karno bisa mengatakan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ini ada ayatnya di Al-Quran ternyata. Bisa ya Bung Karno gitu? Ya, pertama melihat fakta sejarah kehidupan manusia di dunia. Itu setiap kejahatan pada saatnya akan kalah, setiap kekuasaan sehebat apapun, sekuat apapun akan tumbang kalau dilakukan dengan sewenang-wenang dan culas. Itu pelajaran sejarah.
Bung Karno belajar sejarah itu dari kehidupan manusia di dunia. Tetapi juga Bung Karno adalah seorang Muslim yang banyak belajar agama, belajar Al-Quran, sering berkorespondensi dengan tokoh-tokoh Islam ketika dia berada di pengasingan. Mungkin disinilah dia ketemu ayat Al-Quran itu, bahwa sejarah itu adalah ibroh bagi kehidupan, yang menyatakan belajarlah pada masa lalumu agar kamu bisa bahagia di masa depanmu. Ayat lain yang ada di dalam Al-Quran itu bahwa orang perlu belajar dari sejarah. Gini bunyinya, fasiru fil ardi wanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Coba berkeliling kamu ke muka bumi. Perjalanan manusia juga di bumi, kelilingi, pelajari satu. Dan lihat coba, kaifa kana akibatul mukadzibin. Bagaimana nasib orang-orang yang suka berdusta, yang suka bohong, yang kafir dan sebagainya. Itu semua berada dalam kehancuran, di dalam kejayaan dirinya di dunia. Nah, oleh sebab itu mari kita anggap atau kita yakini Al-Quran ini yang memuat 60% uslubnya itu ayat-ayat tentang sejarah, untuk mengingatkan kepada kita agar kita membangun sejarah masa depan kita dengan belajar dari sejarah masa lalu kita.